Kehadiran Megawati merubah peta kejuaraan Liga Korea, legenda voli Korea mengakui. Kim Yeon-kong, legenda voli Korea yang masih aktif dalam kejuaraan turut mengomentari kehadiran pemain asing dari Asia pada Liga Voli Korea 2023-2024. Seperti diketahui, Federasi Bola Voli Korea Selatan KOVO menerapkan regulasi setiap tim berhak memiliki satu pemain Asia pada musim ini, termasuk Daejeon Jungkwangjang Red Sparks. Berbeda dari musim sebelumnya, Liga Voli Korea kebanyakan hanya mengandalkan pemain asing yang berasal dari benua Amerika dan Eropa. Namun, nampaknya regulasi Kuartas Asia lebih memberikan warna pada peta persaingan Liga Voli Korea musim ini. Dari sektor putri, ada 7 tim yang berkompetisi di mana masing-masing memiliki satu pemain Asia. Adapun pemain-pemain dari kawasan Asia Tenggara jadi yang terbanyak dengan 6 pemain, sementara satu pemain lainnya dari Jepang. Di mana Thailand paling banyak dengan 3 wakil, Filipina 2 wakil, dan 1 wakil dari Indonesia. Mereka lolos setelah mengikuti seleksi yang diadakan KOVO pada pertengahan bulan April lalu. Indonesia sendiri berhasil meloloskan satu pemainnya, yakni Megawati Hangestri Pertiwi yang saat ini berseragam Daejeon Jungkwangjang Red Sparks. Awalnya, para pemain Asia sempat diragukan, akan tetapi mereka mampu membuktikan di atas lapangan. Megawati Hangestri Pertiwi bisa dikatakan menjadi pemain asing Asia paling bersinar sejauh ini di negeri ginseng itu. Atlet berusia 24 tahun itu bahkan menyabet gelar MVP pada putaran pertama dan mendapatkan hadiah sebesar 2 juta won atau sekitar 23 juta rupiah. Namun, beberapa pihak mengatakan bahwa pemberlakuan kuota Asia akan mengurangi kesempatan pemain domestik untuk bermain. Salah satu outside hitter terbaik yang dimiliki Korea Selatan, Kim Yeon-kong, menepis anggapan itu. Pemain berusia 35 itu mengatakan bahwa kehadiran pemain Asia membuat persaingan baik di dalam tim atau liga semakin kompetitif. Level liga pasti meningkat dengan kedatangan pemain-pemain Asia. Sepertinya setiap pertandingan terasa sulit, saya pikir sudah tepat untuk memiliki setidaknya 2 pemain asing termasuk kuota Asia. Pemain yang benar-benar perlu bersaing harus bermain. Jika hanya ada satu pemain asing, tempat yang tersisa akan diisi oleh pemain domestik. Kami perlu memikirkan apakah pemain itu layak untuk bermain, kata Kim Yeon-kong dikutip dari Ocean. Saya pikir itu benar untuk memenangkan posisi melalui kompetisi. Jika Anda melihat tim nasional, sekitar 3 hingga 4 pemain yang bermain sebagai pemain inti di setiap tim akan pergi. Pada akhirnya, daya saing tim nasional hanya bisa meningkat jika kemampuan para pemain starter meningkat. Mempertimbangkan level liga, ada baiknya jika ada banyak pemain asing yang masuk. Dengan begitu, hanya pemain yang benar-benar berkualitas yang bisa bermain, tambahnya. Pemain yang musim ini membela Incheon Hongkok Live Pink Spiders menjelaskan bahwa para pemain domestik harus bersaing lebih keras dengan para pemain Asia. Semua orang tahu bahwa pemain yang bagus berkompetisi dan itu dicatat. Ini adalah sesuatu yang diakui oleh semua pemain, kata Kim. Pemain domestik tidak boleh menyerah dan harus terus bersaing. Tim kami juga memiliki pemain kuota Asia yang bersaing dengan pemain domestik, tuturnya. Bertandang ke Stadion Hyundai Hillstead di Suwon Gymnasium, Suwon, Korea Selatan. Daejeon Jungkwangjang Red Sparks dibuat tak berkutik. Mengawali laga pada putaran kedua Liga Voli Korea 2023-2024. Red Sparks harus menyerah pada strategi lawan yang jitu. Pasalnya, para pemain Hyundai Hillstead sukses membuat bomber Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi, dan Giovanna Milana mati kutu. Red Sparks harus menelan kekalahan dan mengakui keunggulan lawannya usai kalah dengan skor 1-3 dengan poin 26-28, 26-24, 21-25, 16-25 dalam pertandingan di Suwon Gymnasium, Suwon, Korea Selatan, Kamis 9 November 2023. Perlawanan sengit sempat ditunjukkan Megawati dan kawan-kawan pada set pertama dan kedua yang berlangsung hingga set poin. Red Sparks bahkan hampir saja mengunci kemenangan duluan pada set pembuka. Sayangnya,
beberapa kesalahan membuat mereka harus kehilangan momen yang cukup krusial tersebut. Para pemain Red Sparks seperti dibuat kesulitan ketika upaya mereka selalu terbaca oleh pemain lawan. Pelatih Hyundai A dan C, Kang Sang-hyung, mengatakan seusai laga bahwa timnya memang berusaha semaksimal mungkin mematikan pergerakan Megawati. Strategi tersebut membuat Megawati selalu gagal menembus pertahanan lawan. Pada laga ini, Megawati mencatat tingkat keberhasilan serangan terendah dalam satu pertandingan pada musim ini, yakni 34,04%. Hal itu tak terlepas dari peran mid blocker Hyundai A dan C, Yang Hyo-jin, yang cukup mampu membuat Megawati kesulitan mengembangkan permainannya. Kami menyesuaikan posisi pertahanan dan blocking kami secara berbeda dibandingkan pada putaran pertama, kata Kang Sang-hyung seperti yang dikutip dari The Spike. Selain itu, sepertinya Mega tidak dalam kondisi yang baik. Saya pikir itu karena kekuatan fisiknya menurun. Sementara itu, pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, mengakui bahwa Mega dan Gia memang cukup tertekan pada laga kali ini. Apalagi setelah beberapa kali upaya serangan mereka mampu terbaca dengan baik oleh barisan blok lawan. Konsentrasi para pemain sangat menurun, ada banyak kesalahan servis dalam situasi kritis, kata Ko Hae-jin. Mega dan Gia terkadang buntu karena menerima banyak tekanan, ujar pelatih berusia 43 tahun tersebut. Benar saja, pada hari ini Red Sparks mencatatkan 12 kesalahan hanya pada set pertama. Rasanya seperti membuang peluang menang karena kesalahan kami, imbuh Ko. Jika kita tampil seperti itu, kita tidak akan bisa menang. Ketika kami mencoba masuk ke ritme, kami justru kehilangannya. Ini adalah sesuatu yang sering ditunjuk oleh para pemain kami. Hal ini juga tergantung pada mereka untuk mengatasinya. Meski begitu, Ko berkomitmen untuk segera mengatasi pekerjaan rumah untuk mengarungi putaran kedua. Apalagi dua laga berikutnya tidak mudah bagi Megawati DKK karena bertandang ke markas GS Caltex Seoul KIXX dan Gimcheon Korea Expressway Hipes. GS Caltex dan Korea Expressway merupakan dua tim yang mampu mengalahkan Red Sparks pada putaran pertama. Ada perbedaan besar dalam performa, namun kami akan memulihkan diri dan bersiap untuk laga berikutnya, ujarnya. Selanjutnya, Daejeon Jungkwangjang Red Sparks akan kembali ke pertarungan pada 14 November 2023 melawan GS Caltex Seoul. Tentu ini bukan perkara mudah, mengingat GS Caltex Seoul memiliki catatan apik melawan Daejeon Jungkwangjang. Pada 20 Oktober 2023 Daejeon Jungkwangjang Red Sparks yang diperkuat pemain voli Indonesia, Megawati kalah 0-3 atas GS Caltex. Lalu, apakah pelatih Daejeon Jungkwangjang Red Sparks punya strategi gitu untuk menaklukkan Caltex?